Ya, selamat siang semuanya. Materi kedua kita untuk hari ini, saya langsung masuk ke sistem kriptografi RSA. Ini merupakan sistem kriptografi atau kriptosistem yang hingga saat ini menjadi yang paling kuat. Anda nanti bisa melihat ya, kalau Anda membuka suatu laman web, Anda bisa melihat bahwa untuk security-nya itu yang tanda gembok itu, Anda bisa melihat apa detailnya, itu juga menggunakan enkripsi RSA. Nah, sebenarnya RSA itu apa sih? Itu sebenarnya merupakan inisial dari para penemunya, yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Edelman. Ya, jadi digabungkan ini adalah RSA. Ya, saya kurang tahu mengapa tidak SRA atau ARS atau semacamnya, tapi ya bisa jadi ini karena mungkin si Rivest yang merupakan katakanlah pemimpinnya dari tiga ini, atau mungkin juga ini hanya masalah mereka menciptakan sebuah nama yang dipatenkan gitu ya, yang kira-kira mungkin paling bunyi atau yang paling menarik untuk dijadikan sebagai brand gitu ya. Dan mereka menemukannya pada tahun 1977 ya, atau ini sudah 43 tahun yang lalu. Ya, di sini sebenarnya agak berbeda tadi dengan keterangan kunci Diffie-Hellman. Kalau tadi kan Diffie-Hellman itu hanya sekedar bertukar kunci ya, tapi itu belum masuk ke enkripsi dekripsi. Karena sebenarnya kunci itu yang akan digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi kalau kita punya suatu plain text ya, atau pesan asli X, lalu kita membuat menjadi ciphertext atau suatu kode sandi Y, itu pemetaannya itu disebut dengan fungsi enkripsi. Kita simbolkan dengan E besar. Dan untuk menerjemahkan dari ciphertext yang mungkin berupa simbol-simbol atau kode-kode yang mungkin nggak langsung terbaca, supaya menjadi plain text itu namanya fungsi dekripsi, kita sebutkan dengan D besar. Kalau kemarin dari Caesar Cipher ya gampang ya, tinggal X tambah sesuatu pergeserannya modulo 26. Kalau dibalik ya X dikurangi pergeserannya itu modulo 26, seperti itu ya. Di sini tentu saja ini harus merupakan fungsi yang bijektif ya, fungsi yang dapat diinverskan. Karena kalau nggak bijektif bagaimana? Berarti kan akan ada dua plain text yang mungkin diterjemahkan menjadi ciphertext yang sama. Ya, ini saya nggak tahu nih ya, kalau zaman saya dulu waktu sekolah itu ya saya nggak terlibat sih, tapi ya ada beberapa teman yang mungkin sering ngasih kode gitu ya. Misalkan kalau mau memberitahukan jawaban itu dengan mungkin batuk sekali atau batuk 2 kali seperti itu. Tapi ya kalau misalkan untuk jawaban A dan B batuknya hampir sama kan, jadi ada dibedakan gitu ya, seperti itu. Tapi itu jangan dilakukan gitu ya mestinya. Ya, jadi di sini kita dari plain text ke ciphertext, X dan Y ini bisa berwujud angka atau berwujud alfabet ya, tergantung nanti bagaimana skemanya. Di sini berarti ya Y ini adalah hasil enkripsi dari X, atau Y sama dengan EX, dan X adalah hasil dekripsi dari Y. Nah, masing-masing dari enkripsi dan dekripsi ini punya suatu kunci, yang mana itu mendefinisikan rumusnya, algoritmanya. Kalau Caesar Cipher ya berarti berapa kali digeser, itulah kuncinya. Dan kunci itu ada yang dibuat publik, ada pula yang dibuat rahasia. Nah, di sini di era digital kita berasumsi ya, bahwa seorang hacker, seorang peretas itu dia mengetahui semua kunci publik. Dia mengetahui semua kunci yang sifatnya publik, dan dia mengetahui bagaimana skemanya itu berjalan. Dia tahu pakai rumus apa enkripsi sama dekripsinya. Cuma dia nggak tahu apa kunci rahasianya. Nah, jadi di sini tantangannya adalah bagaimana
menciptakan suatu algoritma dengan kita mungkin memberitahukan, ya dengan sengaja memberitahukan beberapa kunci atau membuatnya publik, tetapi kita menyimpan beberapa kunci yang sifatnya rahasia supaya walaupun si peretas itu mengetahui semua kunci publik, tapi kalau dia tidak mengetahui kunci rahasianya, dia tidak akan bisa membongkar pesannya. Ya. Jadi ibaratnya all but the secret key. Ya. Dia mengetahui semuanya kecuali kunci rahasia. Dan tanpa kunci rahasia itu, dia nggak bisa membongkarnya dengan baik, dengan cukup cepat, gitu ya. Oke, di sini tentu saja kita tidak ingin memiliki suatu fungsi yang terlalu rumit. Karena kalau fungsi terlalu rumit, nanti juga akan menyusahkan mereka yang mau mengirimkan pesan. Masa untuk enkripsi aja butuh waktu 1 jam, misalkan gitu ya. Berarti kita harus melihat bahwa fungsi ini sebenarnya harus mudah untuk dikomputasikan. Tentunya dengan standar komputer yang paling tidak cukup canggih, gitu ya. Nah, di sini landasan dari RSA itu sebenarnya ada 2, gitu ya. Secara umum ada 2, yaitu pertama ya teorema Euler. Ya, jadi kalau misalkan ya X dan N ini 2 buah bilangan asli, gitu ya. Jadi kalau misalkan ya X dan N 2 buah bilangan asli, ya demikian hingga GCD dari X dan N ini sama dengan 1, maka X pangkat Vn itu akan kongruen dengan 1 modulo N. Ya, ini yang teorema Euler ya, yang kita kemarin gunakan juga untuk menyederhanakan perpangkatan modulo N. Kemudian ya ini satu landasannya ya. Lalu masalah berikutnya adalah seandainya saya tahu bahwa N itu adalah hasil kali 2 bilangan prima berbeda, P dan Q, gitu ya. Ya, bagaimana menentukan P dan Q tersebut, gitu ya. Dan ternyata ini juga tidak mudah. Jadi kita tahu N itu sama dengan P kali Q, P prima, Q prima, tapi itu nggak sama. Bagaimana kita bisa memfaktorkan N sebagai P kali Q? Nah, kalau untuk bilangan N yang sangat besar, ternyata memfaktorkan ini juga bukan merupakan hal yang mudah. Ya mungkin Anda bisa aja kalau seperti 15 ya, itu kan jelas kira 5 gitu ya. Mungkin berapa lagi, misalkan 221 itu kan 13 dan 17 ya. Tapi kan juga ada nggak bisa otomatis langsung kebayang berapa angka-angkanya. Nah, kita menggunakan 2 hal ini gitu ya. Nah, bagaimana RSA itu bekerja? Nah, pertama kita memilih ya 2 bilangan prima berbeda, yaitu P dan Q, gitu ya, yaitu P dan Q. Lalu kita hitung N sama dengan P dikali Q. Nah, kalau M itu merupakan hasil kali dari 2 buah bilangan prima berbeda, P dan Q, maka berapa Vn-nya? Ya. Vn-nya berapa? Tentu saja ini V dari P dan Q
Dan kita tahu P dari ini sama prima dan dia berbeda, pasti saling prima kan, berarti ini akan sama dengan P-1 dikali Q-1. Kita sudah tahu berapa V dari M. Nah kemudian kalau misalkan kita ini ingin ingin memangkatkan sesuatu gitu ya, dan kemudian kita kembalikan gitu ya, kita sebenarnya inginnya begini ya, enkripsinya itu Y sama dengan misalkan suatu bilangan X pangkat E modulo N ini, lalu kita pengennya dekripsinya itu adalah X sama dengan Y pangkat D modulo N ya. Tadi kita sudah melihat di bagian yang Diffie-Hellman, kalau untuk pepangkatan akan lebih susah dibongkar karena apa? Ada yang namanya masalah logaritma diskrit, di mana belum ada algoritma yang benar-benar efisien untuk bisa menyelesaikan persamaan logaritma diskrit. Nah, kita juga di sini menggunakan ide yang sama. Kita inginnya enkripsinya itu berupa plaintext pangkat sesuatu modulo N, dan dekripsinya merupakan Y pangkat sesuatu modulo N. Nah, yang jadi masalah adalah kita ingin memastikan apakah ini memang betul-betul bijektif dan bisa saling inverse. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini bagaimana? Di sini X sama dengan Y pangkat D modulo N sama dengan apa? X pangkat E pangkat D modulo N. Berarti ini harus sama dengan X pangkat ED modulo N. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat dua buah bilangan E dan D supaya kalau X pangkat E kali D akan kembali ke X untuk berapapun X yang merupakan pesan aslinya, seperti itu. Ya, nanti kita akan menggunakan penggabungan dari teorema Euler dengan ide ini untuk bisa merumuskan bagaimana kunci enkripsi sama dekripsinya. Baik, ya kita coba lihat di sini. Ya, kita ingin supaya kalau kita punya fungsi enkripsi X pangkat C dan kita punya fungsi dekripsi Y pangkat D, kita ingin itu bisa menjadi saling inverse, artinya haruslah bisa dibuat bijektif ya. Jadi seharusnya kita punya bahwa X pangkat ED ini harus akan kongruen dengan X modulo N gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ingat bagaimana teorema Euler ya. Teorema Euler bagaimana kalau X pangkat Vn ya, itu akan kongruen dengan 1 ya modulo N. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa X pangkat ED ini akan kongruen dengan X pangkat 1 modulo N, atau kita juga bisa menuliskan ini berarti sama aja dengan X pangkat katakanlah mungkin K dikali Vn tambah 1 modulo N. Kenapa ini sama? Karena X pangkat Vn pasti akan kongruen dengan 1 ya. Sehingga kalau kita memangkatkan X ya dengan K pangkat Vn gitu ya, tentu saja dia akan menjadi X pangkat Vn pangkat K, berarti 1 pangkat K, berarti akan kembali ke 1 dan nggak akan pengaruh. Kalau plus 1 berarti akan menjadi X pangkat 1 kan, berarti akan sama dengan X ya. Nah, dari sini ya kita bisa menyimpulkan bahwa
Kalau kita mau X pangkat E kali D sama dengan X modulo N, berarti ini harus sama dengan X pangkat K kali Vn tambah 1. Nah, berarti di sini haruslah E dikali D ini sama dengan K dikali Vn tambah 1. Atau ini sama saja dengan kongruen dengan 1 modulo Vn. Nah, berarti kunci enkripsi E dan kunci dekripsi D kalau dikalikan modulo Vn hasilnya harus sama dengan 1. Ya. Artinya apa di sini? Berarti D, ya, ini kunci dekripsi, ini sama dengan E inverse, ya, di Z Vn, ya, dimana E ini adalah kunci enkripsi. Ya. Jadi di sini D dan E kalau dikalikan hasilnya harus kongruen dengan 1 modulo Vn supaya bisa memenuhi persamaan X pangkat E kali D sama dengan X modulo N. Nah, di sini ya kita bisa mencari ini dengan menggunakan perluasan algoritma Euclid. Oke, ya. Jadi kita sudah paham ya bagaimana konsepnya. Oke, mungkin bisa kita coba kita rapikan gitu ya, bentuknya kita rapikan gitu ya. Jadi mungkin kalau kita tuliskan bagaimana ya, mungkin langkah pertama gitu ya, ini algoritma RSA gitu. Ini kan masih ide-idenya ya, kita coba kumpulkan dalam satu rangkaian algoritma yang lebih rapi gitu. Nah, berarti ya pertama adalah kita pilih ya 2 bilangan prima berbeda, yaitu P dan Q. Kemudian kita menghitung N sama dengan P dikali Q. Lalu ya ini sebenarnya sudah saya tulis gitu ya. Kemudian ini juga nanti akan berakibat ya Vn sama dengan P-1 dikali Q-1. Lalu yang kedua adalah pilih kunci enkripsi E. Pilih kunci enkripsi E. Tentunya supaya dia punya inverse di ZVN, berarti ya dengan syarat ya, berarti apa? GCD dari E dan Vn itu harus sama dengan 1. Jadi di sini E-nya juga tidak bisa sembarang bilangan gitu ya. Harus yang rata prima dengan Vn. Oke. Lalu kemudian yang D ya, kita tentukan gitu ya, kunci dekripsi D ya. Ya, ini dengan dengan ketentuan gitu ya, dengan syarat ya bahwa berarti E dikali D kongruen dengan 1 modulo Vn. E beda dengan 1 modulo Vn. Lalu kemudian kita jika diberikan plain text X gitu ya. Tentunya di sini X ini ya sudah merupakan representasi dari sebuah pesan atau alfabet ke dalam sebuah bilangan. Teks X ya.
Lalu ini enkripsikan, ya, enkripsikan menjadi ciphertext Y sama dengan X pangkat E modulo N. Nah, hati-hati ya. Di sini kalau kita mencari inverse dari E, ini modulo Vn, begitu. Tapi kalau untuk enkripsinya modulo N. Ingat, teorema Euler kan X pangkat Vn sama dengan 1 modulo N. Jadi yang enkripsi ini modulonya modulo N. Kemudian ya kalau kita mau mendekripsikan ya, jadi ini dari pihak pertama gitu ya. Lalu kalau kita mau mendekripsikan ya, jadi kalau yang penerima mendapat ciphertext Y gitu ya, didekripsikan menjadi X sama dengan Y pangkat D modulo N. Seperti ini. Jadi ini adalah bagaimana kita menentukan kunci-kunci pada algoritma RSA. Nah, lalu pertanyaannya ya, RSA ini kan merupakan sistem kriptografi kunci publik. Artinya ada beberapa kunci yang memang dibuat publik, orang lain bisa mengetahuinya. Tapi juga ada beberapa kunci yang harus dibuat rahasia, supaya pihak yang tidak berwenang tidak bisa membongkarnya. Kira-kira yang mana ya yang seharusnya menjadi kunci publik, mana yang seharusnya menjadi kunci rahasia? Tentunya di sini kita melihat ya, jadi masalahnya apa? Kalau N merupakan perkalian dari dua bilangan prima berbeda, untuk memfaktorkan N itu tidak cukup mudah untuk N yang cukup besar. Nah, kalau seandainya P dan Q diketahui, ya gampang sekali untuk menemukan N. Tetapi sebaliknya enggak. Kalau N diketahui, P dan Q belum tentu dapat diketahui. Apalagi kalau misalkan itu bilangannya bilangan yang sudah puluhan digit, ya untuk memfaktorkannya itu pasti butuh waktu yang lama. Nah, berarti di sini yang menjadi kunci publiknya itu adalah kunci publiknya adalah N, ya kunci publik adalah N, gitu ya. Tetapi P dan Q ini wajib untuk dirahasiakan. P dan Q ini harus dirahasiakan. Ya, karena kalau P dan Q ketahuan, N ketahuan. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Ya. Kemudian untuk enkripsi sama dekripsi kan ada E dan D. Nah, kira-kira mana yang boleh dibuat publik? Tentunya kan sebenarnya yang jadi masalah apa sih kalau suatu kode itu dapat diterjemahkan oleh pihak yang tidak berwenang? Berarti kunci dekripsi ini harus dibuat rahasia. Tetapi kalau kunci enkripsi nggak apa-apa. Enkripsi kan untuk membuat kode. Kalau perkatas kan nggak butuh bikin kode. Perkatas itu kan butuhnya menerjemahkan kode. Nah, berarti yang E ini dibuat publik nggak apa-apa. Tapi kalau yang D ini harus dibuat rahasia. Ya, jadi E dibuat publik, tapi yang D dibuat rahasia. D dapat diketahui kalau mereka mengetahui Vn, ya kan? Karena D adalah inverse dari E modulo Vn. Tapi Vn sendiri baru bisa dihitung kalau mereka mengetahui P dan Q. Ya, sehingga di sini kalau P dan Q dirahasiakan, mereka pasti akan kebingungan bagaimana untuk mencari Vn. Ya. Mereka hanya tahu bahwa N itu merupakan perkalian dari dua bilangan prima berbeda. Tapi mereka tidak tahu berapa bilangannya. Karena mereka nggak bisa menghitung Vn, otomatis mereka juga tidak bisa menghitung D. Walaupun mereka mengetahui E. Ya, jadi di sini pertama yaitu ya, kekuatannya adalah ya dari
diketahui N gitu ya, diketahui N ya, mencari P dan Q ini cukup sulit. Kemudian ya jika P dan Q tidak diketahui, Qn juga sulit untuk dihitung. Lalu kemudian jika Vn tidak diketahui, D tidak bisa dicari. Jadi ini obstacle-obstacle ya, yang diberikan oleh sistem RSA kepada para peretas. Ya sebenarnya gini ya, bukan berarti tidak mungkin dipecahkan, tapi untuk memecahkannya itu sangat sulit. Gampangnya begini ya, saya sendiri juga belum pernah melakukan hacking ya, sehingga saya juga mungkin yang saya jelaskan tidak sepenuhnya benar. Tapi Anda bayangkan saat Anda itu bisa menjebol suatu sistem gitu ya, itu Anda punya waktu terbatas untuk bisa masuk dalam sistem, dan dari situ Anda harus bisa menemukan kunci rahasia itu. Tetapi kalau Anda misalkan tidak berhasil menemukannya, nanti Anda akan langsung keluar dari sistem lagi. Pernah tidak Anda itu waktu mau login di suatu akun, Anda mungkin lupa password Anda, sehingga Anda memasukkan 3 kali, Anda salah semua, lalu Anda di blok. Atau Anda mungkin sudah masukkan emailnya, tapi kemudian Anda tidak segera masukkan passwordnya, lalu setelah berapa lama time out. Nah itu artinya apa ya? Bahwa Anda itu punya waktu yang dianggap masih wajar untuk bisa masuk ke situ. Tapi kalau Anda tidak bisa menemukan kuncinya sebelum waktu itu, berarti Anda akan dicurigai. Ini ibaratnya gini, Anda itu misalkan ada posisi maling gitu ya, Anda mau mencuri di sebuah rumah, Anda sudah mensurvei, Anda sudah tahu betul bagaimana struktur bangunan dari rumah itu, tempat mana yang Anda tuju, lalu bagaimana model kuncinya Anda sudah tahu. Tapi Anda hanya punya waktu terbatas. Anda mungkin tahu bahwa satpamnya itu mungkin ada peluang bahwa dia ketiduran selama 10 menit. Ya berarti Anda harus bisa membongkar kuncinya itu dalam waktu 10 menit. Kalau nggak keburu satpamnya bangun, kan seperti itu ya. Nah masalahnya adalah kalau misalkan kuncinya dibuat cukup complicated ya, sehingga Anda membongkar itu mungkin makan waktu lama, nanti keburu bangun satpamnya kan. Nah seperti itu. Nah jadi itu ya, bukan berarti ini nggak bisa dilakukan, tapi ini bisa dilakukan, cuma peretas akan membutuhkan waktu yang lama apabila dia tidak mengetahui kunci-kunci rahasianya. Jadi ini malah seperti kayak nantang gitu ya. Kita sudah kasih tahu gimana sistem kami bekerja, kita sudah tahu, kita sudah memberitahu kunci publiknya, tapi kita tidak memberitahukan kunci rahasianya. Dan ternyata tanpa kunci rahasia itu, benar-benar mereka butuh waktu yang sangat lama untuk membongkarnya. Ya, jadi itulah kekuatannya dari RSA. Ya, mungkin kita akan coba lihat setelah ini contoh dari implementasi RSA. Sama seperti yang tadi di pertukaran kunci di V-Hellman, saya akan memberikan contoh untuk bilangan yang kecil. Pada kenyataannya nanti bilangan yang digunakan adalah bilangan yang sangat besar. Nah di sini, saya pilih aja 2 bilangan prima yang cukup dekat, yaitu 17 dan 19. Saya kalikan ketemunya 323. Ya kalau dengan software atau dengan suatu perangkat ya mungkin atau program komputer, Anda bisa menemukan dengan mudah ya. Tapi seandainya saya mengatakan kepada Anda ya, Anda mencoba ya dengan awang-awang begitu ya, saya berikan angka 323, bagaimana Anda bisa menemukan itu sebagai hasil kali apa dengan apa? Ya kan nggak mudah ya, 323. Kalau Anda bayangin berapa yang bisa membagi, ya kan? Nggak mudah untuk menemukan
langsung ya, itu Anda dikasih angka 323 tanpa menggunakan alat bantu, gimana Anda bisa memfaktorkan. Itu juga tidak mudah ya. Jadi di sini P dan Q-nya ini tidak diberitahukan ya kepada pihak luar. Oke, lalu Vn ya, karena ini adalah hasil dari dua bilangan prima, berarti ini sama dengan P-1 dikali Q-1, yaitu ini sama dengan 16 kali 18 ya, atau 288 ya, sama dengan 288. Kita tahu Vn sama dengan 288. Nah, sekarang kita mencari kunci enkripsi E. Syaratnya apa? Dia haruslah relatif prima dengan 288. Ya, berarti ya dia jangan sampai merupakan kelipatan 2 atau kelipatan 3 ya. Ini kan sebenarnya sama dengan berapa ya? Ini sepertinya faktornya hanya faktor primanya hanya 2 dan 3 ya. Kita menghindari bilangan yang punya faktor prima 2 atau 3. Ya oke, ini kita tulis saja misalkan E gitu ya. E itu adalah 95 gitu ya. Ya ini nggak habis bagi 2 dan juga nggak habis bagi 3. Lalu kemudian kita mencari D, itu adalah inverse dari E modulo 288. Ya ini bisa Anda cari dengan perluasan algoritma Euclid gitu ya. Tapi di sini ya saya langsung menunjukkan hasilnya saja gitu ya. Jadi di sini D ya, ini hasilnya adalah 191. Ini sama dengan inverse dari 95 di modulo 288. Oh, atau mungkin kalau ini agak sedikit ambigu dengan bagian ya. Ini inverse perkalian dari 95 di Z288 ya. Ya, Anda bisa gunakan ya algoritma Euclid. Anda menemukan bahwa GCD dari 288 dan 95 ini adalah 1 gitu ya. Dan dengan demikian nanti Anda akan ya bisa membaliknya ya dengan perluasan algoritma Euclid, sehingga Anda menemukan nanti D-nya adalah 191. Nanti bisa Anda verifikasi sendiri. Sehingga di sini ya untuk enkripsinya itu dengan fungsi Y sama dengan X pangkat 95 modulo 323. Dan untuk dekripsinya nanti X sama dengan Y pangkat 191 modulo 323. Ya, dimana X dan Y ini sudah berupa angka-angka tentunya, dan ya pastinya kita sudah punya suatu metode untuk mengubah pesan asli menjadi angka-angka seperti itu ya. Ya, di sini ya mungkin contohnya ya saya ambil dari buku, sudah dikomputasikan. Anda bisa Anda verifikasi sendiri, karena kalau saya jelaskan nanti terlalu lama videonya ya. Mungkin ini bisa Anda contohnya kalau X sama dengan 24 gitu ya, nanti Anda akan mendapatkan Y nya sama dengan 24 pangkat 95 modulo 323 sama dengan 294. Lalu nanti saya punya Y-nya 294, lalu saat saya cari 24 pangkat 191 modulo 323, nanti hasilnya akan kembali ke 24. Ya, ini nanti bisa Anda verifikasi sendiri ya. Tentunya dengan menggunakan metode-metode untuk memangkatkan, atau ya kalau Anda mau menggunakan bantuan dari suatu perangkat lunak juga bisa. Dan ini faktanya ini masih menjadi sistem kriptografi yang paling aman sejauh ini. Sudah ada banyak pihak yang ingin saya mengcrack gitu ya, crack dari RSA ya, atau mencoba untuk membongkar sistem RSA. Tetapi belum ada yang berhasil menemukan algoritma yang efisien. Ya, jadi
uh, sebenarnya dalam kajian kriptografi itu, ini bahkan dari pihak ilmuwannya ya, itu ada dua macam ya, yaitu yang meneliti mengenai defense sama yang meneliti mengenai attack. Kenapa ada yang mencoba untuk attack ya, untuk menyerang suatu sistem kriptografi? Karena itu untuk menemukan kelemahannya, sehingga nanti bisa digunakan untuk direvisi ya, diperbaiki lagi. Jadi sama seperti pembuat antivirus itu pasti harus tahu bagaimana virus itu bekerja, dan pembuat virus, ini virus komputer ya maksudnya ya, juga harus tahu bagaimana antivirus bekerja. Kan mereka kan saling melawan gitu ya. Nah, jadi yang para peneliti dalam bidang kriptografi bukan hanya mengkonsep bagaimana mempertahankan suatu kerahasiaan, tapi juga mencoba mencari celahnya, bagaimana saya bisa menyerang sistem kriptografi ini. Dan bahkan juga ada beberapa kejadian di mana seorang ilmuwan itu menemukan suatu sistem kriptografi versi dia sendiri, dan dia sendiri pula yang berhasil untuk memecahkannya. Jadi bayangkan ada suatu sistem keamanan yang ternyata gagal karena dibongkar oleh penemunya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang menjadi kekuatan RSA adalah bahwa dia membuat para peretas ini harus memakan waktu yang cukup lama untuk bisa memecahkan kunci rahasianya. Dan itu dikarenakan ya karena komputer yang ada saat ini itu masihlah merupakan komputer-komputer yang ya katakanlah belum benar-benar super canggih. Nah, kemudian ceritanya ya itu ada kekhawatiran akan kehadiran dari superkomputer ya, komputer super yang istilahnya disebut dengan komputer kuantum. Jadi ini belum diciptakan, tapi semua orang khawatir ya bahwa semua orang di kriptografi khawatir bahwa kalau komputer yang super canggih ini bisa dimunculkan komputer kuantum, maka nanti segala macam sistem kriptografi akan mati semua. Karena di sini kekuatan RSA yang katakanlah membuat mereka kehabisan waktu itu jadi tidak ada artinya. Mungkin kalau dalam komputer yang ada saat ini butuh waktu katakanlah berapa? Mungkin 10 menit buat diproses. Tapi komputer kuantum mungkin bisa mengerjakan hanya dalam 2 atau 3 menit. Nah, makanya setelah itu para ilmuwan pun berpikir bagaimana menciptakan sistem kriptografi yang lain yang bisa resisten terhadap komputer kuantum. Nah, kemudian ada yang namanya post quantum kriptografi ya. Jadi kita sudah memikirkan bagaimana sistem kriptografi setelah terciptanya komputer kuantum. Padahal itu sendiri belum ada. Tapi ya istilahnya itu seperti pada dari para ilmuwan ya. Para ilmuwan juga istilahnya kan ya kalau menciptakan komputer kuantum itu kan sama saja dengan ya mereka menyalahgunakan kemampuan mereka seperti itu ya. Tetapi ya kita sudah punya antisipasinya ya. Jadi sudah ada banyak sekali penelitian mengenai post quantum kriptografi. Tetapi ya juga itu ya saya kurang tahu ya. Saya tidak mengupdate sampai ke situ apakah sudah ada yang sampai dipatenkan atau belum. Ya, jadi itu ya gambaran mengenai sistem kriptografi RSA ya. Jadi ternyata memang ada penerapan dari ya aljabar abstrak, teori bilangan dalam bidang kriptografi. Ya, sehingga ya ternyata apa yang kita pelajari ini ya bukan hanya sekedar iseng-iseng, tapi juga memang ada faedahnya. Ya, jadi nanti kita akan ya melihat beberapa contoh yang lain mungkin dalam soal latihan. Ya, tentunya kita akan mencoba bermain dengan bilangan prima yang mungkin sedikit lebih besar, tetapi yang masih dapat dihitung. Ya saya rasa ya mungkin itu saja untuk materi hari ini. Ya, terima kasih dan selamat mempelajari.